Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Kali ini buat Cancer ya, di minggu kedua tanggal 8 sampai tanggal 17 Mei 2020. Seperti biasa di channel Anita Tarot, ini adalah general untuk video si Cancer ya, artinya untuk semua si zodiak Cancer. Jadi bisa cocok bisa tidak ya, nggak usah dipaksain kalau memang nggak cocok buat kamu. Dan buat kamu Cancer yang ingin berkonsultasi, lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku taruh keterangan-keterangan bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram, oke? Cancer. Di sini aku ngelihat ada Two of Wands ya, sama King of Pentacles. Oke. So, aku ngerasa di sini ada seseorang, mungkin ini kamu atau dia, yang selalu tidak bisa membuat keputusan dengan apa yang dia mau. Ya, orang yang selalu mungkin kebingungan dalam sebuah pilihan. Jadi kalau menurut aku, ini orang kalau dikasih pilihan, kalau dikasih kayak dimintain untuk memilih atau diminta untuk memberi jawaban, dia kebingungan sendiri dengan pilihannya. Dan dia kebingungan sendiri sebenarnya apa yang dia mau pun dia belum bisa ngejawab dengan hal yang pasti gitu. Selalu penuh dengan kebimbangan nih orang ini. Ya, Cancer. Mungkin ini kamu, mungkin ini dia. Ya, orang yang berdealing dengan kamu bisa aja. Karena energi juga bisa kebolak-balik. Di sini ada Three of Cups. Nah, yang dimana selama kamu mungkin menjalin hubungan, ataupun misalnya kalian sudah bersuami istri, ataupun yang pacaran atau gebetan. Nah, di sini apalagi yang masih PDKT ya, yang masih PDKT ini berbahaya banget. Kenapa? Karena kalau kamu berdealing dengan orang ini atau berhubungan dengan seseorang ini baru deket aja, dia tidak bisa memberikan pilihan atau kepastian dengan kamu. Jadi kalau kamu yang berhubungan dengan dia, kamu selalu akan diberi pertanyaan dengan hal-hal yang membuat kamu bingung, buat kamu resah, sebenarnya hubungan kita gimana, atau sebenarnya kamu mau apa sih sama aku gitu. Dia nggak akan bisa jawab, karena dia juga bingung, dia nggak tahu sebenarnya tujuan dia deketin kamu apa gitu. Nah, buat kamu yang mungkin deket-deket dengan seseorang ini, mending jadiin dia TTM aja, teman tapi mesra. Kalau kamu memang mencari orang yang hanya untuk TTM. Tapi kalau kamu mencari seseorang yang lebih dari itu, jangan sama orang ini, karena kamu akan merasa tidak akan naik level, hanya sampai di situ aja. Jadi untuk just fun, teman kencan ya, untuk ngobrol, hanya sampai di situ. Jadi tidak lebih. Di sini ada Two of Swords. Jadi batasin diri kamu untuk berharap lebih dengan seseorang ini, karena setiap kamu memberikan pilihan, setiap kamu memberikan bertanya ya, memberikan pertanyaan siapa yang akan kamu pilih atau apa yang kamu mau, dia akan kebingungan sendiri. Two of Wands, dia nggak bisa memilih salah satu, dia nggak bisa membuat kepastian, nggak bisa memutuskan sesuatu, dan akhirnya apa? Hubungan kamu stuck di situ, tidak naik level. Nah, ini berbahaya kan buat orang yang PDKT. Kalau kamu yang sudah punya pacar seperti ini, buat kamu yang pacaran nih, ya, di sini ada Seven of Pentacles. Dia bukan dekat dengan satu orang saja. Jadi walaupun misalnya dia pacaran dengan kamu, punya hubungan dengan kamu, tapi dia juga ada dekat-dekat dengan si A, si B, si C. Nah, ketika kamu menuntut kesetiaan dari dia, dia malah
merasa bingung. Kenapa? Karena ya aku nggak bisa untuk stay dengan satu orang, berkomitmen itu dia belum bisa. Dan ketika kamu menyuruh dia untuk memilih salah satu, pacarnya atau orang yang dekat sama dia pasti memilih dua-duanya karena ya emang itu yang dia mau. Aku nggak bilang dia jahat juga sih, tapi orang ini memang belum bisa, apa ya, sikapnya belum bisa berkomitmen lebih serius gitu. Kalaupun sudah berpacaran, ya kamu siap-siap akan ada mungkin TTM-an dia di luaran gitu. Di sini ada Nine of Wands. Ya, di luar dari hubungan ini pasti selalu ada wanita lain atau pria lain yang deket sama dia dan kamu harus selalu sabar. Di sini ada Ace of Swords. Mungkin seringkali ada komentar pedas dari kamu atau omongan yang kamu tidak senangin dari sikapnya dia. Tapi ya alih-alih ya seperti itu. Dia tetap aja nggak bisa membuat keputusan atau nggak bisa buat kepastian. Di sini akan stuck di situ, kayak ada penghalang. Jadi hubungan kamu dan dia akan begitu-gitu terus, dibuat bimbang, dibuat bingung. Dan menurut aku dia orangnya juga tidak cukup bijaksana dengan apa yang dia mau sebenarnya. Di sini ada The Lover. Bukan dia tidak mencintai kamu juga sih, dia mencintai kamu. Tapi dia juga butuh seseorang yang lain di dalam hubungan ini gitu. Walaupun misalnya TTM aja atau teman dekat saja, tapi kan namanya kita yang punya hubungan pasti terganggu dengan orang lain ya kan. Apalagi dia punya wanita lain atau mungkin teman dekat wanita atau teman dekat pria, kan kita terganggu. Tapi orang ini kalau kita larang, dia akan semakin risih ya. Kalau kita larang atau apa, dia risih. Di sini ada The Hierophant. Jadi sebenarnya kalian itu dua orang yang berbeda sekali. Ada yang mungkin beberapa dari kalian Cancer itu punya dua agama yang berbeda, atau dua pola pikir yang berbeda, atau dua cara pandang yang berbeda, atau dua visi dan misi yang beda. Ya, jadi kayak kamu terlalu serius dengan dia, sedangkan dia ya mau just temen aja, atau temen kencan seperti aku bilang, kayak kamu misalnya dideketin oleh dia ya. Kalian lagi dekat, tapi hanya dekat-dekat aja, nggak ada hal yang lebih. Just sampai di situ aja gitu, nggak usah terlalu melebih-lebihkan. Jadi buat kamu yang berdealing dengan orang seperti ini, kalau kamu terus berlebihan terhadap dia, kamu akan merasa kayak unrequited love, jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Hati-hati loh buat yang lagi PDKT, apalagi yang sudah pacaran ya, sudah punya hubungan nih, hati-hati. Karena apa? Orang ini akan selalu ada teman dekat yang lain. Walaupun misalnya statusnya sama kamu, tapi dia juga ada deket sama wanita A, wanita B, walaupun hanya temen, walaupun hanya TTM doang katanya. Tapi ya itu tadi, kalau kamu ngelarang dia untuk stay di kamu, atau kamu ngelarang dia untuk berteman dengan wanita lain, nah dia nggak bisa apa ya namanya ya, kayak orang yang risih gitu. Dia memang nggak bisa untuk benar-benar stay dan berkomitmen. Sebenarnya dia belum bisa, tapi mungkin sudah berjalan lama dengan kamu ya, sudah pacaran sama kamu ya. Ya sudah, kalau mau sama dia ya terima dia yang seperti itu. Karena semakin kamu risih dengan sifatnya yang seperti itu, semakin kamu ngekang dia akan semakin mencoba tetap, akan semakin dekat sama yang lain-lain gitu. Jadi kamu percuma untuk buang energi marah, percuma juga untuk ngelarang ini itu, toh dia juga tidak akan melakukan apa yang kamu mau. Di sini ada Two of Swords. Akan terus kebingungan dengan sebenarnya dia kenapa gitu ya. Dia juga bingung sih sebenarnya dia itu kenapa. Karena orangnya memang sikapnya seperti itu, karakter. Ini lebih ke karakter sih sebenarnya. Jadi buat kalian yang merasa punya seseorang yang
seperti aku bilang, mungkin tidak semua pas ya kan. Kalau ada yang seperti itu, mending buat kamu dari sekarang jangan terlalu berlebihan terhadap seseorang ini. Kalau yang sudah berpacaran, lebih baik kalau misalnya sudah tidak satu visi dan misi lagi, sudah tidak satu pemikiran lagi, mending kamu coba untuk sama orang yang benar-benar serius gitu, sama-sama tujuannya untuk serius. Karena orang ini diajak serius pun ya mungkin dia serius, tapi ya itu tadi, selalu ada orang lain. Siapa juga yang enggak keganggu ya kan. Oke, segitu aja deh buat Cancer. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.